dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Jadi Ya. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat bergabung dalam acara Public Expose PT Mayora Indah Tbk yang diselenggarakan melalui fasilitas Zoom pada hari ini, Selasa, 28 Juni 2020. Kesempatan ini, kami berharap dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi Bapak, Ibu, dan masyarakat pada umumnya mengenai kinerja dan prospek usaha PT Mayora Indah Tbk. Sebelum kita mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu para pengurus perseroan yang hadir, yaitu Bapak Wardana Atmaja selaku Direktur, Bapak Hendrik Polisar selaku Direktur, Bapak Muljono Nurlimo selaku Direktur, dan Bapak Riki Afrianto selaku Direktur. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Hendrik Polisar untuk menyampaikan materi yang akan dipaparkan. Kepada Bapak Hendrik Polisar, kami persilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung pada acara Public Expose PT Mayora Indah Tbk yang dilaksanakan secara daring. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, PT Mayora Indah Tbk memiliki 6 divisi, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan health food. Beberapa iklan produk akan ditayangkan setelah paparan mengenai kinerja PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah didirikan pada tahun 1977 dan go public pada tahun 1990. Recording in progress. Corporate action yang dilakukan setelah go public adalah sebagai berikut. 2 kali melakukan right issue, yaitu pada tahun 1992 dan tahun 1900. Menerbitkan obligasi sebanyak 6 kali dan sukuk sebanyak 2 kali. Yang terakhir, obligasi berkelanjutan 2, Mayora Indah tahap 2 pada tahun 2022 senilai 1,5 triliun rupiah. Melakukan 2 kali stock split pada tahun 1995 dan tahun 2016. Seluruh obligasi dan sukuk yang telah jatuh tempo telah dilunasin pada waktunya. Obligasi yang masih outstanding hingga saat ini adalah obligasi berkelanjutan 1, Mayora Indah tahap 2 tahun 2017 senilai 550 miliar rupiah. Obligasi berkelanjutan 1, Mayora Indah tahap 3 tahun 2018 senilai 500 miliar rupiah.
Obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 1 tahun 2020 senilai 343 miliar dan obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 2 tahun 2022 senilai 1,5 triliun rupiah. Peringkat yang diberikan oleh Pevindo untuk periode rating Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 adalah Double A Stable Outlook untuk perseroan. Double A untuk obligasi berkelanjutan 1, Mayora Indah tahap 1, 2, dan 3. Double A untuk obligasi berkelanjutan 2, Mayora Indah tahap 1 dan tahap 2. Beberapa kejadian dan langkah penting yang diambil oleh perseroan pada tahun 2021 antara lain. Manajemen mampu meningkatkan penjualan perseroan di tengah kondisi perekonomian yang sulit dan pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID. Mempertahankan rating AA dari Pevindo. Beberapa penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 diantaranya Best FMCG Company in Export Market dari CNBC Indonesia, Top Brand Award for biscuit, crackers, wafer stick, biscuit sandwich, breakfast cereal, oatmeal, candy kategori dari Top Brand. Corporate Image Brand tahun 2021 for several categories, instant food, coffee, snack dari Frontier Group. Indonesia Very Good Acclaim Company 2021 dari Warta Ekonomi. Kinerja perseroan untuk 2021 dapat dilihat pada slide berikut. Penjualan tahun 2021 adalah sebesar 27,9 triliun rupiah. Sedangkan tahun sebelumnya adalah sebesar 24,5 triliun atau meningkat sebesar 14% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Laba kotor di tahun 2021 adalah sebesar 6,9 triliun rupiah, sedangkan tahun sebelumnya adalah 7,3 triliun. Laba usaha tahun 2021 adalah 1,8 triliun rupiah, sedangkan tahun sebelumnya adalah 2,8 triliun. Dan laba bersih tahun 2021 adalah 1,2 triliun rupiah, sedangkan tahun sebelumnya adalah 2,1 triliun. Salah satu kendala pertumbuhan yang harus dihadapi oleh perseroan pada tahun 2021 adalah munculnya varian COVID yang menghambat momentum pertumbuhan pemulihan ekonomi sebagian besar negara di dunia. Dengan adanya perlambatan pemulihan ekonomi tersebut membuat persaingan menjadi semakin ketat. Sehingga untuk mempertahankan pertumbuhan dan pangsa pasar, perseroan perlu melakukan inovasi dan upaya serius untuk merespons segala perubahan yang terjadi. Stabilitas suplai dan kenaikan harga bahan baku komoditi juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi dan biaya produksi. Kinerja perseroan sampai dengan bulan April 2022, penjualan sampai dengan bulan April 2022 adalah sebesar 10,4 triliun rupiah atau meningkat sebesar 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Laba kotor sebesar 2,9 triliun pada year to date April 2021 menjadi 2,2 triliun rupiah pada year to date April 2022. Laba usaha sampai dengan bulan April 2022 adalah sebesar 643 miliar rupiah dan sebesar 997 miliar rupiah pada periode sebelumnya. Laba bersih perseroan sampai dengan bulan April tahun 2022 adalah 450 miliar rupiah. Sedangkan di periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar 807 miliar rupiah. Target penjualan yang ingin dicapai perseroan pada tahun 2022 ini adalah sebesar 30,7 triliun. Sedangkan laba kotor 6,9 triliun, laba usaha 1,9 triliun, dan laba bersih 1,3 triliun rupiah. Angka-angka ini merupakan angka yang dirasa cukup realistis untuk dapat dicapai. Demikian sekilas mengenai kinerja perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan ditanyakan beberapa iklan TV,
produk-produk yang masih ditayangkan dalam maupun di luar negeri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi presentasi mengenai kinerja yang dibawakan oleh Direksi Perseroan.